Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami tim Pemburu Malam. Kali ini kita akan menelusuri sebuah bangunan terbengkalai yang ada di daerah Samarinda, Samarinda. Johannes Farma, Gambus. Oke, kita akan menelusuri. Ikuti kami guys. Lanjut. Maju selangkah demi selangkah, tegang goyang di tempat tirani, mencoba menghancurkan dilema kegundahan hati. Tak perlu berharap dengan siapa, takkan ada yang mau peduli bila kau hanya sebuah serpihan. Jadi cobalah bulatkan tekadmu bahwa kita perintis dan bukan peris, menantang kerasnya kehidupan ini. Dari bawah sini ku melangkah, menghancurkan dogma yang tak terarah. Bahwa kita Guys, tak terlalu luas tempatnya. Cuman kami dapatkan laporan ya dari warga sekitar. Ini yang lewat sering melihat, ya, melihat penampakan. Jadi kebetulan memang di pinggir jalan. Setelah itu ada hotel, orang Sarah Cafe. Orang nggak ada yang berani ke sini guys, ataupun nggak ada yang berani orang. Baru kami ini yang ke sini, ya. Soalnya sering dapat laporan orang setiap lewat kadang-kadang melihat, bahkan orang hotel pun melihat. Hai, halo guys, ketemu lagi. Ini saatnya kami melakukan pembakaran pantangan ya, seperti biasa. Bahan-bahan yang kami bawa, sebentar ya.
Ini terasi masih utuh, belum saya buka. Ini saya bakar seutuh-utuhnya ya. Dan ini ikan asin, kelihatan ya ikan asinnya. Oke. Perhatikan tangan saya guys, ini saya bakar ya. Guys, ini bahan-bahan yang kami bawa ya. Ketan, ada kelapa, ada kembang beberapa macam, dan ada telur serta daun pandan ya. Ini sajen untuk kami persembahkan kepada makhluk-makhluk yang ada di sini. Kami undang, kami tantang mereka. Kami berharap kami diganggu, apakah kami mengalami hal-hal yang aktivitas gaib seperti kesurupan atau entah gimana ya. Saksikan aja. Dupa juga. Oh ya. Ya guys, ini dupa ya. Dupa kami bakar, tujuannya untuk mengundang semua jin-jin kafir yang ada di sini. Apakah mereka mau datang mengganggu kami ya? Saksikan aja. Kopi dibuatkan nggak? Buat. Jadi guys, ikan asin sama terasi sudah kami bakar ya di dalam situ, sudah masuk, sudah terbakar yang pastinya. Saatnya kami buat kopi ya. Oh iya tuh mas. Udah belum? Apa ini? Menyan. Itu menyan. Guys, ini ada kelupaan. Ini menyan. Ini kami bakar juga ya. Kurang apa sudah ada dupa, menyan, terasi sama ikan asin. Oke ya. Dulu. Belum mas. Nih guys, kita pesta rentangannya cocok kotor, jadi memegang lemari. Buru hantu tuh jaga kebersihan juga. Iya. Ya, jadi nggak sembarang. Nggak main asal kacak aja. Ini kami siapkan sarung tangan ya untuk tim kami semua yang ada di sini. Kami hanya bertiga. Untuk apa tujuannya? Untuk menjaga kesterilan tangan ya, karena macam-macam sudah yang kami sentuh di sini ya, yang kami pegang di sini. Menjaga kuman juga guys. Takutnya Sarung nanti. tangan guys, karena kami semua ini kebanyakan nempelan hantu, jadi pakai sarung tangan. Ya, bilangnya tadi suhu bilang kebanyakan nempeleng hantu ya. Tuh, kuntilanak ditempelengnya sampai terputar kepalanya kuntilanak. Kalau mau makan siramin dulu mas. Ini ada gula. Gula abang. Kalau mau, nah gula abang. Ya, sesuai secara aja sih. Oh ini tidak maksa. Aduh. Jauhin dulu nah mas. Ini ketan kami makannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sajanya kita makan. Ya, sajen maksudnya. Ini Sajen. sajen. Sajen yang kita sembahkan untuk makhluk di sini kita makan. Marah gak dia ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ini telur.
gula merah. Gula merah. Setan-setan penunggu di sini. Ini sajian nih kami makan nih. Kalian usah. Tak pelit. Nah. Menyan apapun itu tidak ada fenomena kayak gerakan aneh-aneh, aktivitas kayak bau mencium, biasanya kan ada bau gosong kan gitu, bau harum, tidak ada juga. Terus ada yang menyala kayak apa, benepati, tidak ada juga. Kayak biasa, seperti biasanya, tidak ada fenomena yang janggal ya, yang aneh ya mas ya. Seperti inilah kita gitu. Apa adanya, tidak ada gimmick, tidak ada settingan, beginilah kita. Jadi gini guys ya, setiap penelusuran ya, dimanapun tim pemburu malam itu datang, tempat angker manapun ya, tidak pernah ada aktivitas gaib, penampakan ya, hantu mengintip sedikit tidak ada, angin-angin kah, kesurupan, nggak ada sama sekali guys. Itu bedanya kita sama youtuber lain ya, penelusuran yang lain. Kalau saya nonton di konten-konten penelusuran yang lain kok mudah sekali ketemu penampakan ya. Bahkan mereka bisa bisa joget-joget di dekat kuntilanak itu ya. Mudah sekali bisa begitu ya. Dan juga kami nggak ada settingan, makanya kami tuh murni ya dari awal sampai sekarang kita nggak ada yang namanya gimmick, setting. Kalau ada nampak itu asli. Di sini tempatnya agak semak, biasanya rawan hewan buas seperti ular atau biawak. Adapun mereka yang ada di ujung-ujung situ kedengaran itu biasanya hewan. Ya. Kita nggak ada merasakan hadirnya makhluk di sini, nggak ada sama sekali, guys. Nggak ada energi-energi yang kuat di sini. Kami rasakan nggak ada, kosong aja. Kalaupun ada, ya kami eksekusi. Ya, kalau ada penampakan, kami akan datang menghampiri itu ya. Kami akan tangkap, kami eksekusi dia. Dengarin itu guys. Jadi kami nggak akan lari kalau ada penampakan apapun makhluk itu. Kami lari menghampiri bukan menjauh ya. Lari menghampiri bukan menjauh. Ya, nggak ada hantu, nggak begitu ya. Kami nggak begitu. Apa itu? Nggak, no, kami nggak pakai yang begitu. Kami datangin guys. Kami mohon maaf aja sebelumnya karena kita ini konten kreator ini ya, tempat-tempat horor ya. Jadi kan saya nonton juga dong konten-konten kreator yang lain, channel yang lain. Saya ingin lihat gitu loh, seperti apa mereka, explore mereka seperti apa gitu. Kebanyakan dari konten kreator yang saya tonton sebenarnya menarik sih konten mereka. Cuman satu yang saya yang sangat tidak setuju gitu. Mereka melakukan mediumisasi. Kok saya lihat nggak ada kesurupannya, bukan asli ya guys ya? Ya benar ya. Kak, Kalau saya ngelihat kesurupannya bukan yang asli guys. Kami bisa membedakan. kalau mediumisasi jangan anggota sendiri, yang lain. Nah, walaupun mereka anggota yang lain, tapi kelihatan itu sepertinya ya, mohon maaf aja nih ya, pura-pura kesurupan ya, mungkin ya namanya ini ya supaya mungkin lebih seru atau gimana, saya nggak tahu ya, itu hak-hak kalian lah. Cuman kalau dari kami nggak akan melakukan setting seperti itu guys ya. Kami nggak suka melakukan gimmick setting. Sebenarnya kami bisa dari awal, kalau kami mau kami bisa melakukan seperti itu ya. Kami suruh kru kami
yang lebih dari kami kan 3 nih. Kami bawa kru 5 orang, kami ngakunya 3 orang. Kami suruh mereka cosplay jadi kuntilanak ya. Terus mediumisasi, kesurupan. Sebenarnya kami bisa kalau kami mau. Cuman kami nggak suka yang kayak gitu. Pasti korek. Ingat, mata pemburu tidak bisa ditipu. Jadi penglihatan kami, penampakan yang Yang jelas. Mau penampakan settingan, gimmick atau beneran kita tahu. kita bisa bedakan ya. Ini setting. Sehebat apapun kalian membuat cosplay itu, beda guys. Kami bisa bedakan antara makhluk nyata sama makhluk gaib ya. Jadi kami nggak bisa dibohongin ya guys, saya ingat itu. Dan satu lagi, kami konsisten selalu melakukan pantangan setiap penelusuran di tempat yang dianggap angker ya. Ya seperti ini nih. Kami konsisten melakukan ini. Dan sampai sekarang tidak ada pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan kami. Maksudnya diganggu dengan makhluk-makhluk gaib. Seandainya kami terganggu ya guys ya, mungkin pulang kami dihantuin, nggak akan lanjut video ini sampai sekarang. Ya benar ya. Benar. Ya. Kita sehat-sehat saja di sini sampai sini. Mas. Alhamdulillah Sehat terus. sehat saja. Nah, ini sisa dari makanan kami untuk penunggu setan-setan yang ada di tempat sini ya. Nah, nih kalian. Setan. Penunggu angkat tempat ini. Nih makanan kalian nih. Silakan Kita makan. injak makannya. Di bawah kakiku nih makan nih. Makan. Ingat guys, setan itu sangat lemah. Ya, sangat lemah. Cosplaynya aja yang menyeramkan, tapi sebenarnya mereka itu lemah. Makanya kalau benar-benar melihat penampakan yang berwujud, lempar aja pakai batu. Mereka tuh tidak lama nampakin diri, sakit mereka kalau nampakin diri lama-lama. Takutnya nanti sempat dipukul orang. Sakit juga mereka, merasakan sakit juga karena hukum dunia mereka pakai. Mereka tuh lemah dan sampah. Kami masuk spot lokasi yang dianggap angker, begitu kami masuk bus bubar mereka ya, lari kocar kacir mereka ngeliat kita, padahal kita biasa-biasa aja. Nggak ada keahlian apa-apa. Dan satu lagi yang bikin kita penasaran, setelah dari tempat angker kita pulang tidak terjadi apa-apa di rumah. Biasanya kan diganggu nih, Mimpi buruk kah? mimpi buruk kah, atau barang bergerak kah, kita nggak ada. Sama. Yes. Dulu saya takut karena banyak cicilan. Sekarang saya tidak takut karena kurangnya cicilan. Makan enak ya. Oh iya, satu lagi guys, ini kalau di tempat kami nih yang jadi terbiasa, saya juga pernah melakukan itu ya, setiap pipis di tempat sembarangan atau gimana ya, namanya kita laki-laki. Biasanya kan permisi datu, jangan diganggu, cucumu numpang kencing. Dan sekarang saya udah pakai yang begituan. Langsung pipis ya, Mas? Nggak ada yang namanya permisi datu. Datunya Bismillah siapa? aja, Mas, ya? Langsung bismillah aja ya. Ah, datunya siapa saya tanya coba. Ya, jadi kalau mau pipis, kita urgent nih, mau pipis darurat, kencing, cukup bismillahirrahmanirrahim, pipis. Permisi datu ndak pakai. Datunya siapa coba? Saya tanya. Nggak ada datu-datuan. Ya, gitu. Ngapain pakai acara datu-datu Kita permisi? ndak ada sopan santun sama setan-setan, datu ini ndak ada. Tempeleng aja datunya. Jangan sekali-sekali memuliakan jin kafir ya. Senang mereka dia kamu muliakan seperti itu. Kalau kamu biasa memuliakan, terus kamu langgar, kamu diganggunya.
Ingat ya guys, skenario alam sebelah, skenario setan-setan itu canggih. Hati-hati. Kalau kalian tidak tahu skenario permainan mereka, habis kalian. Dia berbagai macam cosplay. Mau cosplay datu ini, cosplay itulah, inilah, Ulama. itulah. Mereka bisa juga menggunakan cosplay sosok ulama gitu. Sampah mereka semua. Ya, jadi jin kafir ini guys bisa cosplay seperti apa saja. Yang paling disenangi orang itu apa? Sosok ulama nih, ya. Bersurban, berjubah putih, bertasbih, bisa berzikir. Cosplay aja, itu padahal jin kafir semua. Jin Islam nggak ada yang seperti itu. Ya, hanya jin kafir tuh yang suka-suka cosplay begitu, nggak ada kerjaan mereka. Karena tujuannya satu, menyesatkan manusia. Itu aja. Mereka kan bersekutu, iblis, jin kafir, setan. Satu paket mereka itu. Mereka mampu melakukan cosplay itu dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam hal yang dia lakukan, baik itu dalam cosplay ulama atau cosplay yang kita senangi maupun cosplay yang kita takuti. Dia disuruh menyuruh kita beribadah apa segala macam. Tujuannya satu, supaya kalian ada timbul kesombongan, lalu kalian merasa bangga dengan ibadah kalian. Hati-hati, Nah, hati-hati. jangan anggap itu jin Islam ya, belum tentu ya. Jin Muslim belum tentu seperti itu, nggak ada. Yang suka seperti itu tuh jin kafir tuh guys. Kamu harus ini puasa supaya ada kesombongan dalam diri. Benarnya bagus nasihat dia, betul dalam agama kita disuruh. Tapi hati-hati ya, itu jin kafir itu. Menurut pemahaman kami, jin Islam itu nggak pernah ngurusin kehidupan manusia, nggak pernah. Ya benar ya. Ya, Menurut pemahaman kami ya sebagai umat Islam, jin Islam nggak pernah mengurusi urusan manusia, nggak pernah dia. logikanya gini guys, jin Muslim itu hadirnya di tempat-tempat ibadah, di majelis. Nggak ada jin Muslim hadirnya di hutan, di gunung. Tidak ada. Di majelis, dia taat dan beribadah. Dan nggak pernah ikut urusan manusia, menyuruh manusia sholat, nggak pernah. Jin Islam nggak pernah seperti itu, nggak ada itu. Dia sangat menghargai manusia karena manusia umatnya Rasulullah. Kami undang siapa saja yang mampu menghadirkan jin-jin kafir untuk mengganggu kita nih. Kami undang siapa saja collab sama kita, oke? Setan cupu. Dongkok. Dah. Nah, kan gantengnya kelihatan. Duduk dah. Apa cuma dikat nanti dikat. Dah. Nah, ulang. Nah, dongkok. Nah, kan gantengnya kelihatan. Oh, jangan gitu. Ngomong dah. Ngomong apa saya? Jadi intinya sudah semua dirangkum oleh Mas Doni. Apapun itu bentuknya, jin Muslim itu tidak akan pernah mengganggu umat manusia, ngurusin. Jadi itu intinya. Loh, mana yang lain ini? Jadi dagelan. Harusnya horor gitu, jadi dagelan di sini gitu. Pokoknya di mana ada tempat angker, tim pemburu datang, kami lecehkan tempat angker itu. Nah, Berikut di sisi orang dalamnya, setannya lah. guys, kalau ada pendapat penelusuran di sini, Mas. Ini katanya orang-orang nggak berani. Oke, tapi asal disponsorin kami, bisa kami ke sana, ya. Jangan lupa kopinya. Nah, bisa kami ke sana. Asal disponsorinnya bener ya.
Yo. Selamat menguntungkan. Karena guys ya, nggak ada satupun tempat yang angker di dunia ini. Yang angker adalah di pikiran kita sendiri. Tuh. Yang angker itu dompet kosong ya mas. Ya. Dompet kosong, pengangguran, Angker itu. angker itu. Tapi kalau pengangguran banyak uang nggak angker juga sih. Oh, jangan. Aman. Jangan bahas sosial kehidupan orang. Oh ya guys, ini mohon maaf ini kedengaran suara ini ya, musik kafe ini ya, karena pas di sebelah hotel ya. Tapi jarak jauh. Posisinya. Ya, Jaraknya jauh. jadi agak kedengaran. Jadi untungnya kita dapat lokasi itu di sini. Kalau di sana, kita nggak bakar habis, Des. Bukannya horor, kita ikut nyanyi. Tapi bukan berarti lokasi ini nggak angker ya guys ya, karena belum ada nih yang berani ke sini, baru kami. Karena banyak laporan ya dari warga tempat sama security hotel juga. Coba aja mas di situ, nih orang lewat sering lihat gitu kan. Ya tertantanglah kami sebagai pemburu malam. Kami datang ke sini. Kami datang ke sini, ya kami panggil lah mereka dengan cara bakar dupa, ya, bakar ikan asin, terasi, makan ketan, bikin sajen tadi kan, kami makani sajennya, makan telur dan minum kopi, ya. Ya kalau kalian berani melakukan hal yang sama seperti kami, ya monggo silahkan. Di tempat angker ya, yang benar-benar angker ya. Tapi kalau terjadi apa-apa ya resikonya tanggung sendiri. Jangan lupa injak sajennya loh berani. Nah, bilangnya Mas Bowo tuh jangan lupa injak sajennya kalau berani ya. Endingnya lo ya, makan sajennya, sisakan injak. Nah, Terus ini Oke guys, dikarenakan aktivitas game dada, malah kita yang aktif beraktivitas. Jadi kita mau prepare dulu, mau keluar dari tempat ini. Ya, kita mau kembali. Maju selangkah demi selangkah, tegang goyang di tempat tirani, mencoba menghancurkan dilema kegundahan hati. Tak perlu berharap dengan siapa, takkan ada yang mau peduli bila kau hanya sebuah serpihan. Jadi cobalah bulatkan tekadmu bahwa kita perintis dan bukan peris menantangkan. Oke guys, demikian penelusuran kita hari ini. Dan tidak ada apa-apa juga yang kami alami. Dan kita happy-happy di dalam. seru. Ingat guys, tempat terangkat di dunia adalah di pikiran kita sendiri. Ingat, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya. Bye.